itu kita nggak boleh malu. Kota itu potensinya besar. Tangga besar 8 itu potensi biji kita tuh besar. Diskotik itu sekali dulu ya, saya pernah Gajah Mada, itu yang ambil Gajah Mada 150 unit. Itu yang sekarang jadi apa kur yang lu suka begitu? Yang jual-jual jam tangan apa itu? Mandala apa sekarang namanya? Kalau kayaknya? Oh nggak tahu saya. Pura-pura. Dulu 1.001, sekarang ilegal. Nah, pura-pura aja. 1.001 dulu ambil dari saya 150 unit loh. Gajah Mada, bosnya 1.001. Halo. Buat taruh cungko dia apa aja lah dipakai lah. 150 unit. Dan dulu kita pameran itu starting on jam 10 sampai jam 1 malam gitu. Di 1.001 buka meja. Hasilnya banyak. Nah, saya nggak bilang Elvis nih begini ya, Elvis aja udah bahasanya Alkitab, gitu. Tapi saya udah bilang sama ownernya, ya kita mau buka gereja, mau buat suci, ya penting siapapun beli kita nggak nolak. Ya kita pameran juga kan seputar kota, di restoran, di hotel Jayakarta itu, sampai malam kan ramai gitu. Ya, kita kan arahnya ke sana. Tapi kalau Anda bisa sebarin flyer dengan bagus, orang kota tetap akan ada negosiasi. Kita akan ada suka negosiasi, tapi jangan tekan developer ya. Saya nggak mau. Ini kita sudah harganya, soalnya udah bottom sekali. Kenapa ini harganya sudah bottom? Karena ini ownernya baru pertama kali starting on apa? Property. Saya aja waktu datang ke dia, saya bilang kenapa nggak buka lah? Ini biar barang pertama laku cepat dulu. Saya aja maunya jualnya 14. Karena saya rasa kemurahan. Jadi justru itu saya bilang ini potensi buat Anda cepat dapat duit. Ya. Nah, orang-orang yang tinggal di Pademangan jangan sampai telat. Ya. Anda udah punya tinggal jalan kaki aja, harusnya gaji-gajinya dipotong. Ya. Karena ongkos jalan juga berkurang. Ada pertanyaan buat saya tentang Elvis? Apa yang Anda ingin ketahui? Kalau brosur jangan tanya ya, semua sama ya. Bintang 5, kemudian misalnya bagus, nanti kita ada bukaannya, ada kolam renang, ada pool view semua. Mau kiri kanan pool view, kita nggak pakai basement, kita pakai gedung parkir. Parkirnya sangat memadai sekali, lebih dari 40%, lebih 50% tapi Anda nggak perlu sebut itu 50% sangat memadai dibandingkan kita punya proyek yang ada. Nah, Elvis parkirnya paling bagus. Apalagi liftnya, wah, udahlah. Barang cuma 900, liftnya 6 kali. Karena mereka mau semua yang terbaik. Karena mereka mau ini produk pertama nggak boleh apa? Gagal. Jadi semua dikasih lebih. Masalah untung ya biarin aja lah, mereka untungin. Tanah ini dulu kan tanah 50 tahun lalu belinya juga paling 50 perak, 100 perak gitu loh. Jadi udah nggak dihitung tanah lagi sama mereka, karena udah milik sendiri kan. Coba kalau proyek ini punya Piko, paling nggak dia jual 15 juta. Karena tanah aja sana udah berapa daerah, situ udah berapa? Coba ada taksirnya berapa? 15 juta per meter? Nah, kira-kira mungkin 15 juta per meter. Ada 15 juta? Mungkin lebih kan? Itu yang Anda harus bicarakan ke konsumen. Pak, tanah di sini berapa? Bapak orang kota, Bapak tahu dah. Kira-kira berapa? Katakanlah kita bilang 15 juta per meter. Ya kan? Kalau kita pakai saya itu, ajarin Anda bahasa properti yang simpel. Kalau tanahnya 15 juta per meter, pakai KLB-nya 4, Anda nggak usah tahu lah KLB-nya 4. Kira-kira harus dibagi 4. Jadi tanah itu per net itu berapa? 15 bagi 4 berapa? 3. Ya, taruhlah 16 juta kan biar gampang. 4 juta, ya kan? Nah, kalau 4 juta aja, jadi per meter yang Anda jual itu komposisi tanah dari harga 12,5. 12,5 komposisi tanah aja udah berapa juta? 4 juta. Sisa itu bangunan berapa? Bangunan mungkin bisa 5-6 juta, 10. Terus yang lain untungnya berapa? Nah, jelas? Simpel nggak hitungnya? Jadi harga ini harga yang apa? Saya nggak bilang murah, terjangkau. Saya nggak suka barang murah. Harga yang terjangkau, gampang hitungnya. Kalau harga tanah 16, ketemu biasanya namanya pakai KLB 4, dibagi 4, tanah aja, komponen tanah aja 4 juta.
Bangunan katakanlah 6 juta, udah 10 juta, tinggal 2,5, belum biaya promosi, biaya marketing, biaya izin, overhead dan sebagainya. Ini karena tanahnya sudah tanah tuan tanah dulu yang punya, makanya sudah kosnya sudah nggak dihitung. Jelas? Kenapa Bapak harus mesti beli di sini? Nah, kira-kira saya kasih hitungan sedikit. Kalau developer ini tanahnya bukan pada tanahnya Pak Teksio, katakanlah satu developer datang membeli tanah dengan harga 16 juta per meter, dia itu harus minimum jualnya 16 juta, 17 juta per meter. Baru bisa apa? Ada menarik nggak? Cara menjelaskan ke orang sangat simpel sekali. Kita nggak perlu tahu ahli properti. Saya ngajarin Anda hal-hal yang simpel. Membuka pemikiran Anda bagaimana menjelaskan kalau orang bilang mahal. Balikin aja kan dia. Pak, Bapak tahu tanah di sini kira-kira berapa? Kalau dia bilang 20 juta lebih bagus. Lah, kok 20 juta tanah di sini? Iya, jalan raya besar 20 juta ya. Kira-kira kita punya bangunan itu KRB-nya 4, Pak. Jadi kalau dibagi 4, komposisi tanahnya sudah berapa? 5 juta per meter. Nah, kalau kita jual 12,5, kita buat bangun apa? Murah nggak, Pak? Murah. Kenapa bisa jual murah? Developernya kok nggak ada untungnya karena tanah ini sudah milik dari apa? Zaman dulu aja, Pak. Mereka kalau saya sih bilang Pak developer ada bego dikit, Pak. Kalau saya jadi developernya saya jual 17 di sini. Ini karena tanah udah milik sendiri aja. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya kira cukup ya. Jadi bikin memo aja, jangan sampai saya lupa. Saya biasa lupa 1-0. Ini ya. Ya, untuk aturan. 600 unit ya, sampai Februari ya. Iya. Oke. On DP1. On DP1. Kita keluarin 200 juta, mau kemana terserah. Harusnya cukup, koreksi cukup. Nah, satu orang 10 juta sih. Hah? Iya, Bang. Ya, minimum sampai pesawatnya kita jalan kaki. Yang biasa ikut ke Hongkong tuh menikmati loh, ya benar nggak? Hah? Nanti kita lihat. Iya, pergi sama guru kita enak nggak? Enak. Iya, harus. Iya. Jalan terus. Kalau kriteria marketingnya disusun nanti cukup bisa Korea. Apa ya? Kriteria marketing. Kriterianya nanti Nah. kedua bikin kasih ke Pak Roni. Biasanya Roni yang tahu kriterianya. Saya Iya. cuma ambil globalnya aja. Iya. Tapi saya sangat senang mudah-mudahan kalau bisa seluruh yang hadir di sini semuanya harus apa? Itu yang benar. Jadi tolong sekarang ini adalah satu saya ingin sedikit sampaikan kepada Anda. Kita kerja itu mesti fokus. Kalau kita mau berhasil fokus. Kadang-kadang memang kita tergoda dengan hal yang kecil. Saya dari dulu terus terang pindah karir. Ini saya cerita sedikit, saya punya pengalaman tidak harus benar. Tapi saya hanya di properti itu hanya saya pindah perusahaan 2 kali. 2 kali. Pertama kali saya properti itu di Sumarekon hampir 10 tahun, kedua kali itu di Agung Podomoro. Hampir 4 tahun. Terus dari itu saya bikin INS. Dalam karir saya kira-kira 20 tahun di properti. Starting up on seperti kita lah, sama lah, saya masih orang sales gitu. Ya, itu zaman dulu Serpong masih banyak ular di sana, tahun 90-an kita masuk ke sana ya kan, mati-matiin ular ganti jadi rumah gitu kan. Kadang-kadang kita lagi layani orang, ularnya dibawa juga, nggak apa-apa lah, udah berteman lah sama ular lah. Tapi fokus. Kalau kita fokus, Tuhan itu bukan berkat. Memang kita kadang-kadang mesti ada satu masa yang kita nunggu, tapi sesudah itu akan bisa. Yang penting kita punya hidup itu kita punya planning yang jelas. Kalau Anda jadi sales, jadilah bos dari segala sales. Ya, orang sales ini sebenarnya orang yang paling kaya. Kalau ya. Orang sales ini adalah orang yang selalu saya bilang, orang yang terima komisi masuk surga ya. Kita orang sales. Kalau dosa Anda yang lain bikin Anda nggak masuk surga itu saya nggak tanggung. Tapi mesti fokus. Jangan terpengaruh ini nanti sama teman jual barang orang lain. Even jual barang sesama kita aja nggak boleh. Iya. Apa sih banyak? Saya tidak memberikan toleransi kecil pun begitu. Ya, tolong dong broadcasting teman jual tanah di Cibubur di broadcasting. Itu mempengaruhi pikiran Anda. Diiming-iming ini kalau dapat 2% ini bisa dapat 5 miliar ya itu belum kan?
Tanah Anda nggak ngerti, saya ini tiap hari ya tanah. Tiap hari itu yang ketemu tanahnya kasus semua. Tiap hari ketemu tuh penipu tanah semua. Karena di Jakarta itu nggak banyak. Makanya kenapa kita makin hari buka proyek itu makin berat, makin lama. Karena ada aja masalahnya. Mendingan Anda fokus dengan uang kecil, uang yang sudah jelas di depan mata, jangan ditinggalin, jangan dikasih impian. Orang boleh punya impian. Tapi kalau impian Anda tidak mengerti, ya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Anda lu sana, lu sini, Anda habis waktu, wasting time, apa yang Anda achieve? Kita harus punya planning dalam hidup. Saya harus begini. Step sekian saya harus tinggalkan IMS, saya harus posisinya begini. Step sekian saya harus posisi. Dan itu. Saya nggak berharap juga Anda di IMS umur hidup ngapain. Bosen lihat mukanya. Pura aja udah mulai bosen. Kenapa? Anda harus punya tingkat yang lebih bagus. Kita di sini mendidik Anda tuh jadi entrepreneur, bukan jadi karyawan, bukan jadi staff. Anda harus mengerti itu. Filosofi IMS. Ya. Saya itu melayani Anda. Anda melayani konsumen dengan baik. Kita di sini adalah keluarga saling berbagi. Itu filosofi yang kita pegang. Mudah-mudahan ini tidak luntur, tidak meleset, dan tidak lip service. Kalau di dalam hierarki organisasi ada kita. Ada manajer, ada GM, ada direktur, ada komisaris. Tapi di dalam suasana menjual, kita is a team. Service itu jenjangnya dari atas ke bawah. Jadi bukan BOD datang Anda harus mundur-mundur melayani, enggak. Apa BOD datang itu adalah bagaimana membantu Anda. Kalau Anda merasa tidak perlu dibantu, ya nggak usah cip-cap. Anda kerjakan, Anda punya persoalan. Kalau Anda merasa perlu sharing, Anda ngomong apa yang Anda perlu sharing. Kalau bagi saya orang realistis, saya bukan orang ABS. Jadi tujuan kita kumpul di sini adalah bagaimana kita mencari kesejahteraan yang lebih baik. Benar? Tuh. Kalau enggak, kalau usah kita kumpul di sini, orang lain juga bisa kasih kesejahteraan lebih baik. Justru itu, jangan pernah bergosip, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh, fokus on Anda punya target hidup. Kalau target hidup Anda nggak dapat, keluar dari sini. Mungkin di tempat lain Anda dapat. Sangat realistis bagi saya. Dan saya akan terima kasih kalau Anda bisa lebih besar di tempat lain. Banyak anak-anak IMS yang sekarang berhasil banyak di APG, ya, di ASG. Kita juga happy, masih sering kontak-kontak sama saya. Saya juga ngerti barang di sana laku atau enggak. Ini lagi laku keras, harganya berapa. Makanya selalu saya bilang kepada manajer Anda, kita di IMS ini syukur. Kita jual barang itu bukan barang yang mahal-mahal sekali, tapi barang yang enggak murah-murah sekali. Harga kita tuh selalu tepat dengan pasar, makanya Anda gampang menjual. Jelas, ya. Jadi fokus, tolong perbaiki diri. Penampilan itu paling penting sekali. Ya, saya bosen gitu, laki perempuan sama aja. Ya, saya nggak bilang Anda kalau kulitnya hitam terus pergi jadi ke dokter kulit, pemutih kulit, disuntik-suntik, nggak perlu. Bukalah majalah, kalau saya kulitnya hitam gayanya gimana sih? Oh, rambutnya mesti kuning, rambutnya mesti putih, rambutnya mesti apa gitu. Kalau saya kulitnya putih mesti gimana sih? Belajar dong, fashion dikit. Jangan dapat baju dari IMS dianggap seragam. Nggak ada IMS itu seragam. Kita beli baju itu karena murah aja kita kasih-kasih gitu loh. Style. Ya, ketemu sama saya nggak perlu bagus-bagus. Ketemu sama konsumen itu best. Ya, berikan. Apalagi orang kota mungkin nggak dari sih kalau Anda pakai gaya gitu loh. Ya perempuan pakai stocking gitu. Bibirnya, ya jangan kayak Fanny gitu. Ngomongnya cuma pinter doang. Bibirnya pakai lipstik agak merahan dikit gitu loh. Pipinya merahan dikit gitu loh. Kenapa sih? Walaupun sudah punya suami juga nggak apa-apa gitu. Kalau orang lihat ini mau ngantri kayak ular. Loh, kita itu harus punya style untuk bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bisa punya performance yang baik, kita bisa sukses. Saya ini capek ngomong kayak gini. Udah berbusa-busa selalu saya ngomong. Anda juga dengar capek. Tapi saya tahu, itu adalah kunci sukses kita bersama. Kunci awal. Ya. Kunci awal. Kalau Anda tidak pernah melakukan itu, Anda bisa sukses. Tapi Anda menempuh waktu yang lebih panjang. Anda menempuh kerikil yang lebih panjang.
Yang laki selalu dong di tas itu harus ada gel. Saya kebetulan nggak pakai gel. Kalau Anda model saya nggak perlu pakai gel. Selalu ke Pax 321 selesai. Kita tahu, yang paling atas 3 cm, yang paling tengah 2 cm, yang paling bawah 1 cm. Nggak perlu pakai gel. Tapi kalau mau panjang harus dong, style dong. Emang perempuan aja yang pakai kertas minyak, Pur aja coba cek tasnya. Kertas minyaknya bertumpuk-tumpuk, Pur. Anda aja nggak tahu. Zaman sekarang tuh nggak ada beda, apa memang kertas minyak hanya dibuat buat perempuan? Ada tulis, for woman only. Ada nggak tulis gitu? Ya, kalau nggak ada, pakai dong. Kalau Anda rasa mukanya berminyak kalau nggak punya tisu. Dan kalau mau style gitu kan. Saya kira cukup dari saya. Saya juga harus mesti jalan, masih ada meeting lagi. Terakhir ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Jelas ya? Harus sukses loh, ya. Jadi, dan saya kasih satu lagi buat Anda kunci kenapa ini barang ini harus tahu. Karena Anda tahu, di daerah situ tidak ada pemasok apartemen yang di daerah sini ini sebenarnya lagi haus-hausnya mendapat produk apa? Produk jelas? Kalau kita nggak bisa ambil momen itu, Anda akan ketinggalan. Saya paling nggak suka jadi follower. Orang buka, kita buka. Capek hati. Kita harus jadi pionir di setiap tempat. Begitu setahun 2 tahun nggak ada apa nih baru, apa supply baru, disitulah kita masuk. Ya. Kur ada tambahan? Baik. Ingat, ya. Kita bawa bendera apa? Jualnya. Benderanya, PT-nya, nanti saya kasih tahu. Tapi Anda kalau di kota, Anda bawa namanya paket Xiong aja. 90% orang di kota yang umurnya 50 tahun ke atas kenal paket Xiong. Yang punya Mandarin newspaper. Nanti koran namanya apa saya kasih tahu. Tanya babe kamu aja kalau ada langganan newspaper. Saya lupa, dulu saya hafal. Sekarang kita sering iklan di newspaper gitu. Siang bawah apa? Ada 3 atau 4 lah dia pegang. Chinese newspaper, siang bawah apa newspaper, terus ada apa lagi? Nah kalau kontraktor Pulau Intan yang pegang, dan dia juga partner di sana. Kemudian juga Mayapada juga ada partner di sana. Kemudian Intiland juga ada partner di sana. Tapi just ngomong ya, mereka small partner, nggak dominan. Karena orang semua melihat bahwa daerah sini adalah daerah yang apa? Bagus. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih Anda sudah datang. Kita menghindari jam makan, supaya kita nggak makan bersama. Kenapa ketawa? Kita ngomong belak-belakan aja kan, benar nggak Mas? Ya kan? Ya, itu sih sebenarnya usulan Pak Yosua sih, bukan dari saya loh. Tadi ditanya sih memang mau bilang kan Pak. Sorry saya nggak ada kemarin tambahkan. Sebenarnya saya udah pikir mau kita pergi makan bersama karena jam 1.15 saya harus mesti ada di PT Kebun Teras. Ya saya harus mesti menyelesaikan tower 3-nya. Ada 600 unit karena di sana unitnya juga tinggal sedikit, harus dibuka hari ini. Ya. Supaya teman-teman Anda yang di sana juga bisa jualan dan bisa punya performance yang bagus. Sudah itu jam 6 saya ada meeting di Pademangan. Ketemu orang kaya lama lagi. Jadi akan dibuka hari ini. Ya, saya silakan ke Pak Yosua, silakan Pak Yosua. Kita tepuk tangan buat kita semua.